Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Kali ini sobat kita mau menggarap yaitu Porsche Vega ZR Jupiter itu sama ya mesinnya. Keluhan konsumen ini sobat, dia apa ya? Ketika gigi dimasukkan, ketika gigi diinjak itu motornya langsung mati ya. Ya seperti itu. Ketika gigi diinjak, motornya langsung mati. Jadi saya perkirakan di bagian kopling otomatis. Ini khusus motor bebek ya, yang tanpa mempunyai kopling manual. Bisa simak videonya baik-baik dan cara penanganannya bagaimana. Simak videonya baik-baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu sangat membantu channel kami ya. Oke, ini jenis motornya ya. Saya perlihatkan dulu kondisi awalnya seperti apa. Biar sobat YouTube lebih paham ya. Oke, kunci kontak saya on sobat ya. Kunci kontak saya on. Saya hidupkan dulu motornya. Ketika gigi saya masukin ya, gigi saya masukin ini. Terus saya lepas giginya ini. Nah, dia akan mati sobat ya. Sekali lagi, saya perjelas ya. Ini gigi saya masukin ya. Nah, dia akan langsung mati sobat. Jadi ketika mendapatkan kasus yang seperti ini sobat, itu di bagian kopling otomatis ya, di bagian dalam sini. Sebentar saya perlihatkan. Atau biasa disebut itu kampas ganda ya, kampas ganda. Lebih umum disebut kampas ganda. Karena di kampas ganda itu ada kopling otomatis, berbeda dengan kopling manual ya. Kalau kopling manual dia tidak punya kampas ganda. Jadi ini berlaku di motor Jupiter Z, Vega ZR, Porsche itu sama ya. Dan oh bukan, semua jenis motor yang ini, semua jenis motor yang mempunyai kopling otomatis ya, mempunyai kopling otomatis itu sama ya. Oke, jadi saya buka dulu. Ntar saya perlihatkan masalahnya seperti apa. Saya perkirakan ini di bagian kampas ganda apakah ada yang bermasalah atau pernya yang putus ya. Ini sobat YouTube dikenali motornya ya. Soalnya baru-baru ini saya habis merakit kampas ganda Porsche, cuman motornya berbeda ya. Ini sama jenis sesama jenis Porsche, tapi bukan motor ini lagi ya. Ini motor lain. Begitu sekeras tagar. Oke sobat ya, di sini hati-hati. Di sini di dalam sini ada per engkol ya. Itu biasanya langsung lepas ketika nggak hati-hati. Tapi nggak apa-apa sih, cuman repot ya. Harus masang lagi. Jadi kalau bisa jangan terlalu ini ya, perlu hati-hati. Oke. Ini juga harus pelan-pelan ya. Di sini ada coakan, itu yang bisa dicongkel ya. Oke. Nah itu. Di sini juga ada ini stand baut, mendiketok juga sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Ntar saya perlihatkan kondisinya ini ya. Saya buka dulu.
Dan hati-hati sobat, dalam sini ada pelor ya, pelor atau penabur di sini. Itu harus hati-hati sobat ya. Itu biasa terus hilang ya. Jadi betul-betul bongkar seperti ini harus diperhatikan. Nah, ini sobat, masalahnya di sini. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Cara kerjanya ini kalau yang normal itu sobat, dia harus diputar ke belakang itu harus loss ya ini. Ya, harus loss. Ini ya. Ini keras ya, harus loss. Kemudian di ke depan itu nggak bisa, ke belakang itu loss ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buka dulu, di dalam sini ada permasalahan apa. Inilah yang dimaksud kampas ganda ya. Kampas gandanya itu tidak berfungsi, tidak apa? Tidak bekerja dengan normal ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kampas ganda yang normal itu atau mangkok ganda yang normal itu diputar ke belakang itu bisa, ke depan tidak bisa. Jadi kita buka dulu, kita lihat kondisi dalamnya seperti apa. Kebanyakan sih ya itu pernya yang ini apa? Iya, pegas atau per ya. Yang jelas saya sebut pernya itu yang putus ya. Hati-hati sobat ya, di dalam sini ada one way atau cage ya. Itu harus bukanya harus kalau versi saya buka barengan dengan ini mangkok ganda dan kampas gandanya ya. Itu harus barengan untuk mencegah ini one way-nya itu terbongkar ya. Soalnya repot. Enggak Pak, enggak masalah sih, cuman ya repot ya. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat kondisinya seperti apa di dalam. Oh, ternyata ini sobat. Ininya putus atau gimana? Oh, enggak, bukan pernya yang putus sobat. Tunggu sebentar ya, saya perlihatkan dulu. Kita cek ya. Kita cek dulu. Enggak ini. Atau saya buka dulu ini sobat ya. Saya buka dulu untuk lebih mengeceknya. Untuk diteliti lebih dalam lagi. Soalnya ini kalau kita lihat dari luar itu nggak ada masalah ya. Wih, terpental sobat ya. Ntar kita cari. Jadi ini sobat. Kalau pernya sih masih aman sobat ya. Pernya masih aman. Kemungkinan ini karena ada di sini saya lihat mungkin kurang jelas sobat ya ini. Ini seperti ada menjepit ya. Sepertinya ada yang menjepit karena di bagian plastiknya ini melar sobat ya. Tahu tidak wajar ya. Kemudian di sini ada gesekan yang tidak wajar ya. Oke, jadi saya buka dulu cagenya. Ntar kita lihat ya. Saya buka, hati-hati sobat bukanya ya. Karena sepertinya ini sudah pernah dikerja sebelumnya. Sepertinya sih ya. Ini kayaknya terbalik sobat.
Nah, ini sudah dikikis sobat ya. Ini. Ini sepertinya sudah pernah dikikis ya. Ini. Oh, bukan dikikis sobat, cuman kekikis sama kampas gandanya. Jadi kita coba halusin ini dulu ya. Kita coba halusin ini. Ini karena ya bukan bukan nggak mau ya ownernya melakukan penggantian, cuman sayang ya. Apa? Eh ya masih bisa di inilah, masih bisa dipakai ya. Masih bisa kepake ini. Jadi kita akalin dulu ini, kita coba halusin. Terus kita ini daripada melakukan penggantian ya, kasihan ownernya, masih bisa kepake ya, masih bisa dipakai ini. Jadi saya coba halusin dulu ini menggunakan amplas ya, menggunakan amplas. Lalu kita coba pasang. Karena kalau cage itu sobat, eh, biasanya sih ya cage itu kalau yang abal-abal itu biasa itu ngengkolnya itu los. Jadi sayang kalau kita mau ganti, ini masih bisa diperbaiki ya. Kebanyakan cage itu langsung kalau misal sobat YouTube mendapatkan kasus yang itu engkolnya itu los, itu bagian cagenya sobat ya. Oke, saya halusin dulu ini. Saya halusin dulu. Ini alasan saya mau mengamplas ini sobat, ini karena tidak wajar ya ini. Ini melar di bagian pinggirnya ya. Karena cage itu sensitif sobat ya. Mungkin kurang jelas. Saya perjelas dulu ya. Nah ini melar di bagian pinggir ini beda kan. Ini halus, ini mulus. Nih, jadi saya mau amplas dulu ya. Ya. Gini sobat. Gampang ya. Maksudnya gampang. Itu tinggal kita melakukan penggantian yang baru. Selesai, cuman kasihan ownernya ya. Oke. Jadi saya ini dulu. Saya mau amplas ini dulu. Saya tunggu amplas dulu ya. Ini saya mau amplas dulu sobat ya. Ini saya mau amplas dulu ya. Bagian kasarnya. Amplasnya itu harus rata sobat ya. Ya. Terus ketika semisal sudah menurut kita rata, itu di ini. Bagian pinggirannya itu diamplas, bagian pinggiran ya, agar sedikit membulat apa? Iya, membulat ya. Agar itu pinggirannya nggak tajam ya. Ini. Kirain tadi pernya ya, itu kasus umum itu per ganda yang putus itu ciri-cirinya seperti itu juga sobat. Jadi disimak videonya sobat ya, karena nggak semua masalah motor itu sama. Sebagai mekanik itu sobat, ketika masih bisa diperbaiki ya diperbaikilah, jangan memberatkan konsumen ya, jangan memberatkan konsumen. Ini sudah saya amplas sobat ya, cuman sedikit saja ya, sudah saya amplas. Saya pasang dulu, ntar saya bersihkan ya. Saya pasang dulu. Untuk kalau semisal masih ini kita amplas lagi sedikit ya. Saya pasang dulu ya. Ini sobat, cagenya sudah saya pasang ya, yang sudah saya amplas tadi. Untuk cara pasang cagenya nanti di video selanjutnya sobat ya. Kita bahas masalah cage ya. Kita pasang dulu. Ntar kita bersihkan ya. Kita tes dulu ya, karena semisal dia masih ini masih seret ya atau masih lengket, baru kita atasi lagi ya. Semisal masih lengket kita atasi lagi, kita cari permasalahannya di mana ya. Untuk sementara kita fokus ke cagenya dulu. Namanya mekanik itu harus sabar sobat ya. Dan tidak semua komponen harus diganti ya. Kita lihat dulu. Kita kencangkan botnya sobat. Dikencangkan sekencang mungkin sobat ya. Nah, dan dia masih lengket sobat ya. Dia masih lengket. Ini ketika bautnya dikencangkan sobat, dia lengket. Tapi ketika bautnya dikendorkan itu masih ini sobat ya.
Oke, kita amplas lagi sedikit ya, kemungkinan masih seret ya. Ini saya akan coba amplas lagi sobat ya. Kalau semisal nggak berhasil sobat ya kita ganti ya. Namanya kita mencoba dulu ya. Jangan bosan-bosan untuk memperbaiki. Namanya kita para mekanik ya, bukan penjual ya. Tapi kalau sudah berbagai cara dilakukan ya apa boleh buat. Harus kita ganti. Nggak ada jalan lain ya. Oke, saya pasang lagi dulu. Ini sobat, sudah saya pasang ya, tapi masih lengket ya. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi harus kita melakukan penggantian cage ya. Oke. Jadi seperti itu ketika mendapatkan kasus. Jadi ntar kita sebentar kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita sudah melakukan penggantian cage ya. Oke. Jadi saya ganti dulu cagenya. Karena tidak ada jalan lain ya. Karena sudah saya lakukan 2 kali amplas malahan ya enggak ini ya. Karena menurut saya tadi feeling saya itu ini sobat. Apa? Karena saya lihat kasar ya di bagian cagenya itu termakan. Ternyata masih belum sembuh juga. Jadi kita harus melakukan penggantian cage. Oke. Saya lakukan dulu penggantiannya. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sobat YouTube, semuanya sudah dibersihin ya ini. Kita juga sudah ini menyediakan cage orsinil ya. Ini cage yang tadi ini ya. Coba kita ganti cagenya. Saya tidak melakukan pengetesan lagi soalnya saya yakin ya di bagian cagenya yang bermasalah. Jadi saya pasang dulu cagenya sobat. Ini ada cage orisinal atau asli ya. Ini ada cage orisinal atau asli. Kita pasang lalu kita tes ya. Oke sobat YouTube, kita lanjut ke pemasangan ya. Ini cagenya sudah saya pasang. Ini saya ganti yang pakai orisinil ya. Ini cage yang tadi ya. Kita simpan dulu. Lalu kita tes ya. Nah, kunci 19. Lalu kita tes ya. Ini saya coba pasang dulu. Bukan dicoba ya, langsung pemasangan. Karena saya yakin ini di bagian cage sobat. Oh, sorry, cagenya diberi pelumas dulu sobat. Sorry ya. Cagenya diberi pelumas dulu agar nggak seret ya. Jadi ini sobat ya, ini sudah saya kencangkan ya. Ini sudah saya kencangkan. Jadi sudah normal ya. Ke depan nggak bisa, ke belakang itu loss ya. Jadi saya kencangkan lagi ya. Siapa tahu masih kurang ya. Nah ini sobat ya, ini sudah aman ya. Jadi saya lanjut dulu pemasangannya. Untuk pemasangan untuk lebih detailnya itu ada di video sebelumnya. Saya mengerjakan Porsche juga ya. Dicek saja. Situ ada. Saya pasang dulu semua. Ntar saya ini ya. Saya perlihatkan hasil akhirnya.
Ingat sobat ya, di sini ada stud ya. Stud itu harus betul-betul bermain sobat ya, ini ya. Ini harus betul-betul main. Ketika dia nggak main, berarti pelor di dalam itu jatuh ya. Ini main. Ya. Jadi oke sobat, saya pasang dulu semua ya. Eh, Sebentar saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Dan ketika mendapatkan kasus itu diteliti dulu ya. Dan kita melakukan perbaikan. Kalau semisal perbaikannya tidak berhasil, apa boleh buat, kita harus melakukan penggantian ya. Jadi saya pasang dulu semua. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas masalah Porsche itu detail ya cara pemasangannya. Jadi saya singkat saja untuk mempersingkat waktu ya. Semuanya sudah terpasang sobat, tinggal kita lakukan pengetesan ya. Video. Nih, saya dari sini ya, agar ini persenelannya itu kelihatan, giginya itu kelihatan ya. Coba. Oh. Tahu. Ya. Ya. Ya, seperti tadi lagi. Oke, jadi seperti itu sobat, ketika mendapatkan kasus yang motornya mati, kalau ketika giginya dimasukin itu bermasalah di bagian kopling otomatis. Jadi sekian dari kami, salam dari channel Wahidin Motor.